bingung apa yang dia baca. Sampai ada cerita orang tuanya meninggal, anaknya dipanggil pulang dari pesantren, anaknya jadi imam sholat jenazah, ada rukunya. Kenapa begitu? Karena kita tidak pernah ngecek. Periksa anaknya. Nih, sini. Gua pengen tahu. Gua udah tua. Bentar lagi juga gua mati. Kalau gua mati pengen lu yang jadi imam sholatnya. Coba sekarang baca bacaan sholat jenazah. Begitu. Berani gak begitu? Hei, berani gak begitu? Lah sama anak aja kagak berani, apalagi sama Pak RT. Lah sama anak sendiri, ya gak usah bentak-bentak lagi. Gak usah itu gaya saya aja. Coba, ini bapak udah tua, takut gak lama lagi mati, pengennya disolatin sama anak jadi imam. Coba bapak pengen dengar bacaan sholat jenazah. Kalau anaknya bisa, lancar, tenang rasanya. Bukan urusan duit doang. Ini kita mati urusannya. Nih buat lu tuh ya kontrakan itu. Lu ya mana? Kontrakannya gede dikit, beda dikit, selisih dia, kita udah mati berantem deh. Kenapa? Kagak ada yang mau agama. Kita kadang-kadang lebih mementingkan begitunya. Asuransi ini asuransi, semua diasuransi. Bagus apa enggak? Bagus. Tapi asuransi akhirat lebih penting. Walaupun kadang-kadang asuransi di Indonesia mah ya tipu-tipu semuanya. Ya, betul apa enggak? Betul. Asuransinya mendingan sama Allah aja udah. Apa itu asuransi sama Allah? Sedekah. Tuh, asuransi sama Allah. Daripada kita bayar premi sebulan sejuta, ujung-ujungnya dikurangin juga juta. Ya. Asuransi itu baru untuk kalau kita apa? Mati. Kalau kita mati baru asuransi untuk. Ya memang begitu. Ya udah terserah, asuransi penting, tapi asuransi akhirat lebih penting. Amar ma'ruf nahi mungkar ada nilai sodakohnya. Nah ini yang menarik nih, kata Rasulullah, wa fi bud'i ahadikum sodakotun. Ini jangan ketawa ya kalau saya ketahui. Kata Nabi, ternyata dari sebagian anggota tubuh kamu yang itu tuh, yang itu, tahu nggak yang itu? Kemaluan, ternyata bisa mendatangkan pahala sedekah. Nah, apa iya Pak Ustaz? Kita punya kemaluan bisa jadi sedekah. Terus kita kasih ke siapa biar jadi sedekah? Awas sih, jangan main kasih saudara. Ya udah kalau bisa sedekah udah, bukan begitu maksudnya. Jelasin dulu. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, ayatiya ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasul, kalau kami menyalurkan syahwat kami, nafsu kami dalam bentuk kemaluan tadi dengan melakukan hubungan suami istri, apakah ada pahalanya? Rasul menjawab begini, ara'aitum law wada'aha fi haramin fa inna alaihi wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Kata Nabi, itu kemaluan kamu kalau kamu salurkan di tempat yang haram, dosa apa enggak? Kan masing-masing udah ada pasangannya, ada suami, ada istri. Tapi kalau dikasih ke yang lain yang bukan istrinya, dosa apa enggak? Kalau salah alamat jadi dosa, berarti kalau tepat sasaran jadi pahala. Ah, udah kalau gitu ini aja di sodakohnya yang paling enak dia. Jadi
bapak-bapak kalau melakukan hubungan suami istri dengan ikhlas dan ridho dengan istrinya, itu ada nilai sedekah. Dengerin Bu, tuh. Ya, ini ceritanya buat orang-orang yang memang kepingin dapat pahala tapi kemampuannya tidak ada. Bisanya baca tasbih, bisanya baca tahlil, bisanya baca tahmid, bisanya baca istighfar, atau bisanya dia melakukan hubungan yang baik dengan istrinya, itu juga mengandung nilai sedekah. Jadi kalau udah dengar hadis ini, nggak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Ternyata sarana untuk mendapatkan pahala begitu banyak disediakan oleh Allah. Bahkan kalau kita baca hadis berikutnya, kita lagi jalan, di jalanan ada beling kita ambil, kita taruh di tempat sampah. Masya Allah, itu namanya imatatul adza sedekah, menghilangkan sesuatu yang akan menyakiti orang di jalan, maknanya sedekah. Ini kita kadang-kadang suka cuek aja. Kalau nemu paku di jalan, ambil sedekah. Kalau nemu sampah, ambil, masukin tempat sampah, sedekah. Kita kalau urusan sampah ini beda sama Singapura. Pernah ke Singapura? Sekali-kali lah. Itu di Singapura, ya Singapura kali ya. Di Singapura itu mayoritas kan orang non Muslim, tapi kebersihannya luar biasa. Bersih, jalanannya bersih, gedung-gedungnya bersih, halaman-halaman bersih. Kenapa kita orang Islam kagak bersih? Padahal dalil kebersihan adanya di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya sedekah itu bisa membersihkan sampah, menyingkirkan duri di jalan. Bahkan kalau tidak bisa melakukan apa? Talqa akhaka biwajhin thaliq. Kamu ketemu saudara kamu dengan wajah berseri, itu juga ada sedekah. Makanya kata Nabi, at-tabassumu liwajhi akhika shadaqatun. Kamu senyum kepada wajah teman kamu kalau ketemu juga sedekah. Jadi sebetulnya untuk meraih pahala itu gampang. Begitu banyak sarana yang Allah ciptakan untuk meraih pahala dan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi maaf, hadis ini jangan dijadikan alasan untuk mengikuti sifat kikir kita. Sebab sifat kikir bukan untuk diikuti, tapi harus dilawan. Punya sifat kikir nggak di dalam hati kita? Hah? Kalau saya sih rasa-rasanya punya deh. Setiap manusia punya sifat kikir. Cuma celakanya orang kalau sifat kikirnya diikutin. Karena bagusnya sifat kikir itu dilawan. Misalkan begini nih, contoh ini mah. Mau sholat Jumat, lihat dompet ada 500.000. Ini mah gak cerita yang di ATM, enggak, cerita yang ada aja. Kalau ceritanya di bawah di ATM, lain lagi ceritanya. Ini yang ada 500.000, kira-kira, bapak-bapak saya tanya, jawab ya kalau ditanya. Lihat dompet 500.000, isinya kira-kira pantasnya buat sedekah ke masjid berapa? 400. Beneran? 5.000. Ingetin Bapak, lihat pantasnya berapa? Nggak usah 500 dan 100.000 dan biar gampang.
Kira-kira kalau punya duit 100.000, kita sodako 10.000, pantas nggak? Pantas nggak? Ada yang bilang enggak. Oh di luar, oh di luar. Oh di Bagus, luar. ada yang bilang enggak, berarti kurang gede. Katakanlah 10.000 itu pantas enggak? Pantas. 10.000 berarti 10%-nya dari 100.000. Sisa buat makan siang, buat jajan 90.000, cukup lah. Cukup. Tapi kira-kira banyak nggak orang punya duit 100.000 sodako 10.000, banyak nggak? Banyak. 2.000. Orang yang sodakonya banyak nggak orang kayak gitu? Banyak. Kalau banyak buktinya berarti nanti Jumat besok di gerobaknya itu 10.000